Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam pelatihan jarak jauh penilaian pembelajaran berbasis hall. Pada kali ini kita masuk ke materi pemetaan SKL KIKD, di mana kita akan masuk ke indikator berbasis hall. Bapak Ibu, pada kali ini kita akan menganalisis SKL KIKD tentunya dalam ruang lingkup pembelajaran berbasis hall, di mana kita akan merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang nantinya kita harapkan ada pada level penerapan. Bapak Ibu, di mana kita akan awali pertemuan kali ini dengan pengertian pemetaan KIKD, di mana pemetaan KIKD ini merupakan penggambaran hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran berkaitan dengan nantinya kita memilih model dan teknik penilaian yang tepat. Bapak Ibu, pemetaan ini akan menjadi sangat penting sebagai acuan dalam menentukan sinkronisasi antara kurikulum dengan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan perancangan penilaian pembelajaran. Pada kali ini pula kita akan menekankan bahwa pentingnya SKL kita petakan Bapak Ibu berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Kemudian kita akan mengarah kepada KI dan kita akan menentukan KD yang tentunya yang akan dibuat oleh guru adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang nantinya kita rancang, kita harus mengacu kepada KD yang nantinya kita harapkan Bapak Ibu mengupdate KD dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Sementara teman-teman yang mengajar berbasis keagamaan di madrasah, Bapak Ibu dapat menggunakan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Maka Bapak Ibu tentu saja ketika nantinya Bapak Ibu masih menggunakan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tersebut, Bapak Ibu harus mengupdate Bapak Ibu ke Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dalam mata diklat ini pentingnya kita akan mengelompokkan level kognitif. Jadi Bapak Ibu ada level 1 di pengetahuan dan pemahaman, level 2 di aplikasi, kemudian level 3 terkait dengan penalaran. Level kognitif atau pengetahuan dan pemahaman ini mencakup dimensi proses berpikir mengetahui dalam C1 dan memahami C2. Level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan. Sementara level penalaran merupakan level di mana kemampuan berpikir tingkat tinggi ini karena di dalamnya diperlukan teknik untuk menjawab soal-soal atau proses pembelajaran harus mampu nantinya melalui tahapan mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual. Atau masalah kontekstual tersebut adalah situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis yang merupakan ranah C4, mengevaluasi ranah C5, dan mengkreasi atau mencipta atau C6. Bapak Ibu, kita akan menuju ke indikator pencapaian kompetensi. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur tentu saja atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Bapak Ibu, indikator ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar
mendesain kegiatan pembelajaran, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi, Bapak Ibu, ada pun ketentuan yang harus Bapak Ibu ikuti dalam merumuskan indikator. Tentu saja indikator itu disusun berdasarkan KD, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, tidak menggunakan makna ganda, dan hanya mengandung satu tindakan. Bapak Ibu, langkah-langkah dalam perumusan indikator tentu saja menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD atau kompetensi dasar dengan menganalisis kata kerja operasional. Kemudian kita akan menganalisis indikator tersebut berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. Jadi, Bapak Ibu, UKRK ini adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Dalam indikator, kita mengenal istilah indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator penunjang. Tentu saja indikator kunci ini adalah Bapak Ibu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat dalam kompetensi dasar, kemudian memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar tersebut. Di mana kita lanjutkan selanjutnya ke indikator pendukung. Indikator pendukung ini akan membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat Bapak Ibu, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Kemudian indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dasar atau standar minimal KD. Dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih dari yang perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi dasar yang ditetapkan. Bapak Ibu, dalam indikator pengayaan ini akan sangat penting dalam mendesain pembelajaran HOTS. Jika KD yang nantinya Bapak Ibu pilih atau KD yang telah ditetapkan memiliki tingkatan ada pada level 1 dan level 2, maka perlu Bapak Ibu menyusun indikator pengayaan yang tentu saja levelnya akan lebih tinggi dari level 1 dan 2, yaitu ada pada level penalaran. Jadi Bapak Ibu, kita akan cermati bersama nanti dalam kegiatan Zoom dan latihan mengerjakan lembar kerja, sehingga nantinya hal-hal yang perlu kita diskusikan bisa kita diskusikan dalam program kelas virtual, dan kemudian kita akan diskusikan lewat forum diskusi. Semangat terindah Bapak Ibu semua dalam melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS.